Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang saya muliakan, Ketua Dewan Pembina, pengurus dan takmir Masjid Rodotul Falah yang saya muliakan, Bapak Ibu, saudara sekalian, para jamaah salat subuh Masjid Rodotul Falah yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita dianjurkan untuk pandai-pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama dapat memenuhi panggilan Allah untuk kita laksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita menjadi wasilah untuk kita semuanya di saat kita nanti dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas bimbingan, petunjuk, pengarahan beliaulah sehingga kita mampu untuk memanage hidup dan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan ta'aruf atau perkenalan tentang DMI, Dewan Masjid Indonesia untuk tingkat kecamatan Wonokromo, maka saya sampaikan beribu terima kasih yang pertama kepada pengurus Yayasan Masjid Rodotul Falah yang telah berkenan untuk memberikan kesempatan waktu barang 10-15 menit untuk kami menyampaikan ta'aruf kepada jamaah semuanya, khususnya kepada para pengurus Masjid Rodotul Falah tentang Dewan Masjid Indonesia untuk Kecamatan Wonokromo. Hadirin para jamaah rahimakumullah, jadi organisasi keagamaan yang namanya DMI, Dewan Masjid Indonesia, ya, itu kepengurusannya mulai dari pusat di tingkat pusat di Jakarta sampai seharusnya di tingkat kelurahan. Itu mestinya sudah harus ada pengurus Dewan Masjid Indonesia. Jadi hampir-hampir kadang-kadang kalau tidak hati-hati menyebutnya bisa keliru para jamaah, karena ada DMI, ada MDI. Jadi DMI juga ada MDI. Kalau DMI sekali lagi Dewan Masjid Indonesia, kalau MDI itu Majelis Dakwah Islamiyah. Jadi harus DMI, Dewan Masjid Indonesia. Kalau di tingkat pusat itu Bapak Ibu, ketua umumnya adalah Bapak Yusuf Kala. Kemudian di tingkat Jawa Timur, ketua umumnya adalah almarhum Kiai Haji Roziki, yang baru kapundhut beliau.
mantan kepala wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Turun ke tingkat kota Surabaya, sebagai ketua umumnya adalah Bapak Arif Afandi, mantan wakil wali kota, Pak Arif Afandi. Dan kemudian turun ke kecamatan-kecamatan. Allah takdirkan saya, Ustadz Makhrus, Ustadz Saudi, Ustadz Bahari, dan kawan-kawan yang aktivis di masjid, ditakdirkan kami yang diminta untuk menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia untuk Kecamatan Wonokromo. Saya Ikhya Ulumuddin dari Masjid Baitul Taqwa Beratang Gede Gang 5 nomor 2. Jadi sesungguhnya para jamaah, untuk pembentukan pengurus baik di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan itu sudah agak lama, sejak sebelum pandemi. Begitu pandemi datang, sama sekali kita tidak boleh mengadakan kegiatan apapun, sehingga kemudian kami hanya telepon-teleponan saja sama Ustadz Makhrus, gimana untuk berikutnya, kegiatan apa yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah di akhir bulan Desember kemarin kita ngomong-ngomong ya di sini dan masjid mriki, kemudian kita putuskan bahwa mulai bulan Januari tahun 2024 ini kita harus melakukan yang namanya ta'aruf, memperkenalkan diri sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia tingkat Kecamatan Wonokromo. Bapak Ibu rahimakumullah, masjid kita di Surabaya itu sangat banyak jumlahnya. Ada kurang lebih 1759 masjid. Dan untuk di tingkat Kecamatan Wonokromo itu sendiri hampir 200 lebih masjid selain musola. Jadi sangat banyak. Nah, ide awal terbentuknya Dewan Masjid Indonesia itu adalah upaya bersama untuk menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid. Dan kehadiran DMI menika para jamaah sifatnya hanya sekedar koordinatif dan informatif. Jadi sekedar koordinatif dan informatif, menyampaikan informasi-informasi dan mengkoordinir sesuatu kegiatan-kegiatan tertentu yang barangkali bisa dilaksanakan bersama-sama. Jadi misalnya satu saat kita mau misalnya ini berkunjung atau silaturahim atau melakukan studi banding misalnya yang lagi ngetren ke Masjid Jogokarian, nah, bersama-sama seluruh pengurus masjid se-Kecamatan Wonokromo, misalnya begitu. Bahkan saya punya angan-angan mungkin satu peringatan hari-hari besar tertentu, apakah Maulid Nabi atau peringatan Tahun Baru Islam Hijriah, apa tidak mungkin kemudian kita mengadakan pengajian akbar begitu bersama-sama oleh seluruh masjid di tingkat Kecamatan Wonokromo. Demikian pula misalnya satu saat kita akan bersama-sama mengadakan pelatihan manajemen masjid, pelatihan cara pengurusan jenazah dan lain sebagainya, yang kami sifatnya sekali lagi mboten menggurui, mboten ikut secara internal di dalam masjid itu tidak, tetapi sekali lagi sekedar sifatnya koordinatif dan informatif. Para jamaah rahimakumullah, jadi awal berdirinya Dewan Masjid Indonesia itu adalah pada tanggal 10 Jumadil Awal 1393 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1972 Masehiya, yang kemudian
diresmikan oleh pemerintah secara resmi, dalam hal ini adalah Menteri Agama yang saat itu Bapak Profesor Dr. Mukti Ali. DMI ini diresmikan oleh Menteri Agama pada tanggal 14 Agustus tahun 1972 yang telah lalu. Jadi para jamaah hukumullah, dengan terbentuknya kepengurusan daripada DMI itu, maka kemudian pengurus pusat khususnya mengadakan pertemuan-pertemuan, dengan juga akhirnya tersusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang diantara daripada upaya-upaya konkret yang harus dilakukan oleh pengurus DMI, mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah, tingkat kecamatan, dan bahkan tingkat kelurahan, itu adalah upaya-upaya dalam rangka agar masjid-masjid itu mampu dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pengurusnya masing-masing. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk bisa mewujudkan cita-cita dan keinginan Dewan Masjid Indonesia tersebut para jamaah, maka kemudian dilakukan yang namanya melakukan sebuah idaroh. Idaroh itu artinya memanage masjid, manajemen masjid. Bahkan kemudian juga ada yang namanya imaroh, pengelolaan program-program masjid. Bahkan kemudian ada riayah para jamaah. Riayah itu pengelolaan fisik masjid. Nah, itu harapannya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh masing-masing pengurus masjid yang ada di Indonesia. Nah, untuk persoalan imarah, pengelolaan program itu jamaah, tentu DMI berharap agar masjid ini makmur, agar masjid ini betul-betul berfungsi sebagaimana fungsi asli daripada masjid sebagai pusat kerohanian dan pengembangan budaya Islam. Maka dipersilahkan atau diharapkan para pengurus itu, para jamaah, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka sekali lagi untuk memakmurkan masjid. Di antaranya apa yang diharapkan? Monggo misalnya yang belum ada TPQ-nya, Taman Pendidikan Al-Quran, monggo kita bentuk TPQ. Kalau misalnya belum ada pengurus remaja masjidnya, mari kita bentuk pengurus remaja masjid yang kita siapkan untuk estafet mengganti kepengurusan kita saat kita nanti sudah tidak lagi mampu untuk memanage masjid dengan cara baik, karena mungkin faktor usia dan lain sebagainya. Demikian pula misalnya untuk memberikan wadah ibu-ibu, misalnya ada wadah ibu-ibu muslimat Masjid Rodotul Falah. Nah, kegiatannya apa? Monggo. Demikian pula juga yang hal-hal yang sudah sangat terbiasa di masjid dan selalu ada yang namanya kajian-kajian. Lah, kajian-kajian yang ada di masjid itu para jamaah, yang paling banyak di mana-mana itu adalah diantaranya kajian tafsir Al-Quran, kajian Al-Hadis, kajian tentang fikih, dan lain sebagainya. Maka kami berharap dan ikut titip program yang jarang dilakukan oleh masjid. Apa? Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, taksin Al-Quran maupun tartil Al-Quran. Jadi biar tidak hanya anak-anak yang pintar membaca Al-Quran, tapi kita yang sudah dewasa ini juga akhirnya sama-sama juga mampu membaca Al-Quran sebagaimana perintah Allah, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih dari 1/2 itu
dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dengan tartil itu dengan baik dan dengan benar. Sehingga alhamdulillah kalau kemudian pada saat datangnya bulan yang sangat mulia, sebentar lagi bulan Ramadan, ada tradisi ya, kita selalu mengadakan tadarus Al-Quran sepanjang dan selama Ramadan itu. Maka yang dapat didengar oleh masyarakat yang ada di sekitar masjid itu adalah bacaan Al-Quran yang baik dan benar, atau bacaan Al-Quran yang sesuai dengan perintah Allah, yaitu dengan tartil. Bukan karena kepintaran saya para jamaah, tetapi memang kenyataannya begitu di masyarakat. Ya, rumah saya dekat masjid, setiap malam mendengarkan tadarus Al-Quran yang menurut kami ya memang masih banyak yang perlu disempurnakan bacaan Al-Quran kita. Ya, itu yang kami titipkan. Kalau TPQ atau TPA insya Allah sudah hampir tidak ada masjid, musola, bahkan sekolah-sekolah swasta maupun sekolah-sekolah negeri hampir tidak ada yang tidak ada TPQ-nya. Ya. Dan itu memang hasil jerih payah kami juga, para pengurus di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, yang juga sama para jamaah, kepengurusannya mulai tingkat Jakarta sampai di tingkat kecamatan, bahkan harusnya ada di tingkat kelurahan. Yang salah satu daripada kegiatan yang monumental BKPRM itu adalah mendirikan Taman Kanak-kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran sejak tahun 1989. Jadi kalau sedikit saya boleh cerita, dulu ketika saya masih aktif mengajar agama di sekolah para jamaah, Masya Allah, begitu sulitnya guru agama. Kenapa? 80% anak-anak gak bisa baca Al-Quran, padahal pelajarannya harus bahasa Arab, Quran, hadis, fikih, tarikh Islam, akidah, akhlak. Lalu anak-anak gak bisa baca Quran. Betapa sulitnya guru agama saat itu, ketika saat itu belum menjamur TPQ seperti sekarang. Nah sekarang dengan sudah banyaknya TPQ ini jamaah, Masya Allah, guru-guru agama itu sudah sangat terbantu, sangat mudah untuk mengembangkan dan menyampaikan tentang pendidikan agama tersebut, karena hampir sudah tidak ada anak-anak itu yang saat ini tidak bisa baca Al-Quran. Maka barangkali satu materi yang jarang kita lakukan di masjid, monggo barangkali bisa dibuka untuk belajar baca Al-Quran untuk bapak ibu. Kalau untuk anak-anak sudah tidak perlu kita sampaikan, karena hampir semua masjid, musola, sekolah sudah ada taman pendidikan Al-Quran. Para jamaah, bapak dan ibu sekalian, dalam kehadirannya DMI ini yang tadi sudah saya sampaikan hanya bersifat koordinatif dan bahkan bersifat informatif. Harapan kami, monggo para pengurus masjid ini kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kita kelola dengan sebaik-baiknya. Panjenengan semua yang jauh lebih paham tentang bagaimana cara memanage masjid yang baik, cara mengelola masjid yang baik. Yang penting kehadiran masjid itu harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, khususnya yang ada di sekitar masjid, dan lebih khusus lagi mampu memberikan manfaat untuk jamaahnya. Itu yang paling penting. Soal periodisasi kepengurusan, siapa yang harus menjadi pengurus, sepenuhnya menjadi wewenang panjenengan masing-masing pengurus masjid. Kami tidak akan pernah mencampuri hal-hal yang secara internal yang akan menjadi motor dan penggerak daripada kegiatan-kegiatan di masjid kita ini. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, hal yang paling penting pada jamaah yang ingin kami sampaikan, ngapunten, memang ini tidak mudah. Apa itu? Untuk melegalisasikan tanah masjid ini, itu yang terpenting.
Jadi misalnya belum punya surat atau sertifikat, monggo segera diurus. Nggih. Karena dengan kita sudah memiliki sertifikat nggih tentang tanah masjid ini, insya Allah masjid kita akan aman untuk selama-lamanya. Jangan sampai terjadi kasus seperti di Jakarta, masjid digusur karena betul-betul memang juga nggak ada suratnya apa-apa, sehingga kemudian yang menggusur punya bukti kepemilikan, sehingga masjid yang sudah berdiri megah tergusur. Naudzubillah, jangan sampai itu terjadi di Surabaya. Maka monggo surat menyurat khususnya untuk sertifikat tanah, apakah ini wakaf atau apa dan seterusnya, mungkin pelan-pelan para jamaah untuk segera panjenengan urus. Masjid yang dekat dengan rumah saya sendiri, Baitul Taqwa itu sampai sekarang juga masih belum berhasil nggih untuk bisa memiliki sertifikat nggih, untuk bisa memiliki sertifikat. Walaupun kita tahu di Surabaya ini satu-satunya kota yang ada tanah hijau itu se-Indonesia hanya Surabaya jamaah. Jadi tanah hijau itu hanya Surabaya. Jadi tidak ada di kota yang lain kecuali Surabaya. Nah, dengar-dengar sih Pak Erik katanya mau membebaskan, dalam pengertian disuruh membeli yang menempati karena sudah puluhan tahun berada di tempat tersebut. Akhirnya para jamaah, barangkali dalam kesempatan pagi ini para pengurus mau ngomong-ngomong, bukan diskusi dengan kami, dengan Ustaz Makhrus. Monggo barangkali ada kelonggaran waktu, barang 10-15 menit kita bisa diskusi untuk hal-hal yang terkait dengan kemasjidan ini. Saya kira demikian para jemaah, dan matur nuwun sangat atas perhatian dan waktu panjenengan untuk kami menyampaikan ta'aruf tentang Dewan Masjid Indonesia ini. Jadi pengurusnya para jemaah ada dari Masjid Darul Falah Ustaz Makhrus itu, ada dari Baitul Taqwa, ada dari Masjid Istiqbal, ada dari Masjid Al-Kautsar Ikhlas, ada dari Masjid Baitul Jabar, ada dari Masjid As-Salam Dharma Kali, ada dari Masjid di Wonokromo. Itu pengurus DMI untuk Kecamatan Wonokromo yang harusnya hari ini atau pagi ini kita berharap untuk bisa hadir semua, tetapi mungkin karena sesuatu hal kawan-kawan yang lain mohon maaf tidak bisa hadir untuk bersama-sama silaturahim dengan panjenengan semuanya. Matur nuwun sangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.